semua, perkenalkan nama saya Niwayan Ariganga Anjani. Saya akan menceritakan tentang kisah hidup sang pejuang emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah satu seorang bangsawan yang masih taat pada adat istiadat mereka. Setelah lulus sekolah dasar, Raden Ajeng Kartini tidak diperbolehkan melanjutkan sekolahnya lagi. Raden Ajeng Kartini yang masih sangat kecil saat itu berpikir jika dia bisa melanjutkan sekolahnya, maka mungkin dia akan lebih banyak mendapat ilmu dan teman. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya. Usia 12 tahun, Kartini sudah dipinggit. Dalam masa peminggitannya, ini Kartini banyak menghabiskan sisa waktunya untuk membaca buku. Suatu hari, tepatnya tanggal 4 Oktober 1901, Kartini menuliskan sebuah surat kepada TNJH Abenandon dan NY Abenandon yang berisi, "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita. Pendidikan anak bukan sekali-kali, karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke tangannya, menjadi ibu mendidik manusia yang pertama-tama." 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, KRN Adipati Aryo Singgidijojo Andiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita. Tidak berhenti sampai di situ, Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita. Dan suaminya pun mendukung. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa, Belanda yang waktu itu masih menjajah Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada 13 September, pada 13 September 1904, anak pertama Kartini dilahirkan. Anak itu diberi nama R.M. Soesalid. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. AMR JH Abenandon mengumpulkan surat-surat dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya yang berada di Eropa dengan judul Door Duin Tenis Tot Licit, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. 1922, Balai Pusaka menerjemahkan bukunya dengan bahasa Melayu dengan judul Dari Gelap Terbitlah Terang. Wah, siapa ya yang gak pernah dengar buku itu? Pasti semua orang juga pernah dengar. Cuman gak tahu aja isinya kayak gimana. Sama, aku juga kok. Lanjut. Namun, usaha Kartini untuk menaikkan derajat wanita lebih tinggi ataupun sederajat dengan laki-laki tidak pernah dilupakan pada wanita zaman sekarang maupun zaman dulu. Dan ya, seperti kalian tahu, Hari Kartini sekarang dirayakan pada tanggal 21
April, yaitu tanggal kelahirannya. Baiklah teman-teman, sekian dulu ya cerita dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang saya kurang jelas bicaranya atau yang ada salah. Ya sekian dulu dari saya. Terima kasih.